Oke teman-teman, kita mulai. Untuk masaknya, pertama-tama saya siapkan bahannya adalah daging kerbau. Saya menyiapkan sebanyak 500 gram daging kerbaunya. Nah, daging kerbau tadi setelah saya cuci, saya rebus dulu ya, selama kira-kira 1 jam. Nah, untuk daging kerbau ini memang agak berserat tinggi, jadi setelah direbus baru nanti digunakan. Kemudian, untuk bahan-bahan lainnya, di sini saya siapkan cabai merah keriting. Saya buang bijinya ya. Untuk rasanya supaya tidak terlalu pedas, supaya anak-anak bisa makan, sebanyak 5 buah cabai keriting. Kemudian ada bawang merah 8 sampai 10 siung. Bawang putih saya pakai hanya 4 siung saja. Kemudian ada bawang bombay, ada wortel, ada kentang dan tomat. Kemudian ada 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk. Kemudian saya memakai bubuk kari dari desaku. Ya, ini yang instan. Kemudian ditambah dengan nanti 3 sendok makan masala. Masala ini nanti saya cantumkan di deskripsi bila teman-teman ingin membuatnya sendiri. Tapi di sini tadi saya waktu ke supermarket ada yang sudah jadi, saya langsung beli saja. Nanti saya gunakan 3 sendok makan. Saya campur dengan bubuk kari ya. Ditambahkan santan 65 ml. Santannya saya santan instan. Pertama-tama kita potong wortel bentuknya dadu saja supaya gampang dimakan oleh anak-anak, nanti ukurannya pas. Kemudian kentang sama ya, kita potongnya dadu. Kemudian iris bawang merah. Saya seneng kalau bawang merahnya banyak supaya makanannya wangi, tambah wangi. Kemudian bawang bombaynya kita iris tipis-tipis. Tomatnya kita iris tipis-tipis juga, kita potong kotak-kotak kecil. Nah, untuk bawang putih dan cabai merah tadi, ini kita siapkan nanti untuk di blender, dihancurkan. Setelah itu, setelah dagingnya tadi empuk, kita potong kecil-kecil. Kita siapkan minyak. Untuk minyak jangan terlalu sedikit teman-teman ya, karena kalau terlalu sedikit nanti jadi seperti merebus. Kita siapkan saja minyak secukupnya, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Pertama kita tumis bawang merahnya. Kemudian dimasukkan bawang bombaynya. Setelah wangi atau setelah layu bawang merah dan bawang bombaynya, kita masukkan bahan-bahan yang kita blender tadi, bawang putih dan cabenya. Dan tomatnya juga kita masukkan ke dalam ya, kita tumis bersama. Setelah
bahan yang di blender atau cabai dan bawang putih tadi sudah wangi, sudah seperti mengeluarkan minyak seperti itu, sudah matang. Baru kita masukkan tomatnya dan kita juga memasukkan daun-daunan tadi, yaitu daun salam dan daun jeruknya. Kita tumis lagi. Setelah itu kita masukkan daging yang sudah kita potong-potong. Kemudian kentang, wortel, kita aduk supaya semuanya rata. Nah, untuk sisa kaldu tadi, air dari rebusan daging kerbaunya kita masukkan ke dalam. Kita campurkan ke dalam tumisan kita tadi. Dan untuk bubuk kari dan bubuk masala kita cairkan atau kita encerkan supaya pada saat kita masukkan ke masakan kita tidak menggumpal. Kita encerkan dulu di luar ya. Masing-masing bubuk kari 3 sendok dan masalahnya 3 sendok makan. Setelah diencerkan dan tidak ada gumpal-gumpalan lagi, baru bubuknya tadi kita masukkan ke dalam masakannya. Kita aduk-aduk supaya tidak gosong. Kita tunggu sampai sayur-sayurannya tadi, wortel, kentang, dan daging kerbaunya empuk ya. Ini kita masukkan bubuk masalahnya dan bubuk kari. Nah, setelah semuanya sudah berasa empuk, ini kita tambahkan garam secukupnya, ditambah gula pasir secukupnya. Kita coba koreksi rasa, sudah pas. Bila semuanya sudah oke, kita nanti tambahkan santan instan tadi. Oke, diaduk-aduk supaya santannya tidak pecah. Kecilkan kompornya. Nah, teman-teman, nanti kari ini akan seperti mengental kuahnya ya, karena dari bumbu-bumbunya, bubuk kari dan masala tadi. Kemudian kentang ini juga akan menyebabkan bumbunya agak kental. Kalau teman-teman mau nambah air lagi supaya agak encer, boleh. Dengan kental seperti ini juga oke aja, tergantung selera teman-teman ya.
dirasa cukup untuk rasa, empuk daging dan sayur-sayurannya sudah oke. Kita matikan kompor, kita sajikan deh untuk keluarga. Siapkan nasi putih, kemudian kari tadi bisa kita siapkan. Kemudian teman-teman, sebenarnya untuk kari ini biasanya akan ditambahkan daun ketumbar. Tapi karena keluarga saya, terutama anak-anak saya, tidak terlalu suka dengan bau daun ketumbar, jadi daun ketumbarnya saya ganti ya dengan daun seledri. Jadi untuk daun seledri nanti itu membuat masakan ini begitu dimakan jadi berasa lebih segar karena ada bahan yang masih belum matang seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman juga tidak suka daun seledri, bisa diganti mungkin dengan bawang goreng. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita berikan anak-anak, kita lihat bagaimana respon mereka saat makan kari daging kerbau masakan mamanya. Oke, semoga anak-anak suka. Banget kalau saya cobain di rumah guys. Dan papa kalian jangan lupa subscribe, like, comment, and subscribe channel Sehat Nikmat. Terima kasih, bye bye. Silahkan dicoba.